Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Muhammad Rahar Fansya ingin mengejarkan yang saya dapat yaitu dari Islamisasi Ilmu Pengetahuan Islamic Rights C. Al-Furqi, Epistemologi Islam, Paradigma Tauhid, Pendidikan Islam, Integrasi Ilmu. Ya, oke, kita lanjut. Islamic Raji Al-Furqi, a project of the Islamic knowledge, and incubate distinct place in modern Islamic intellectual history Muslim. At 2024, described this project as an decision to attempt to recruit modern knowledge track on Islamic epistemological framework will change to 2023 situated it within in broader Muslim search for intellectual renewal after the disruptions of colonialism, scholar modernity and education. The standard at is deep-seek level to project with the morality about intellects in Islamic terminology into modern discriminates it was and the attempt to ask a more fundamental question: what happens when knowledge is produced with reference to revelation, moral responsibility, and the unity of action under God? This question simple is my good son. Question to distributor money assumption in collaborative education expansion Muslim still that still negative between inner Islamic tradition and dominant scholar academic paradigms. The Islamization of knowledge emergency from a species history what data that led 2013 at hand 2019 show that the Protestant Muslim the social interests were not only new patriotic institution but also epicnal structure shaped by colonial gender-based language curricula, and Muslim said that will be true tomorrow, and reading the paper issue was that the modern education often does practice religious learning from Genesis if inquired and this from experience and metaphysics from public reason. Al-Furqi so this separation of Islamic religion why define the 2000 and the 20 22 2010 not the this response was built the confirmation that Muslim intellectual life could not be renewed unless the structures of knowledge it was collision, examination, and revolution. In this sense, Al-Furqi project the soul ontology at both theoretical and the creative was dreaming 2023 to emphasize that the Islamic social knowledge challenge the reduction some secular epistemology but it does not but it does not. Next one implied as project rejection of modern science rather Al-Furqi songs to recover the itinerary and metaphysical or
orientation of the knowledge by grounding it in Tawhid. That Islamic precision of the unity Tawhid in this context a native technology, but epistemology precises that this good him. Nature, social, and moral responsibility within an universal vision of the reality it is responsible to refer to read of Furqan not merely as a reformer of Islamic education as the but as thinker what read an American philosophy of knowledge. The imposition of this project become clear when placed when the contemporary and depends on knowledge integration led to 2024 argues Islamic discourse has the often been credited for being too idealist, too broad of isolated operational in institutional setting led the up 11 2024 however also indicated the reason debates have moved toward more plural, dialogical, and integrative model of Islamic knowledge. This shift is more important. It's that the question today is not linear. When the Muslim secular sought in modern knowledge because the are added to the more serious question is how such engineering can be carried out with losing into director spiritual deep and epistemology turning. The community related in the Furki project also lays in the capitals put speak to the basis of the remnant knowledge yet al-Munawiyah 2024 point to the continued need for epistemology framework that can integrate in relevation reason epistemology incoherent and ethical revision in many modern university knowledge is often organization not in wrong yet according to Al-Furqi screen the become problematic when the product technical competent individual who lack moral reality and civilization conscience. This is of the reason why the Islamization of knowledge remains relevant to Islamic hunger, education, curriculum reform, and integrated Islamic solution. At the same time, it would be too easy and perhaps too gunas. Project as completing solution type 2013 remains of remain as the any and to integrate legend and modern knowledge must face different methodology question including the role integrators, the phrasing Muslim traditional, and the denial of the Russian religious of the ideology of sense when religious frameworks are big now into academic knowledge
production with sufficient methodological clarity, the greatest cannot. This that helps us Islamization of knowledge is not a finishing project but an ongoing intellectual depth. Mhm. These are the derivation of key Islamization of knowledge by examining the theoretical foundation, historical contextual and contability, its ground and civilization and some behind modern knowledge production according to Muslim and 2024 project be read a call for a breeding shift, yet him predict shift must be interpreted carefully. It should not reduced to a great opposition between Islamic and Western knowledge. Rather, it may be better understood of understood as a critical effort to recognize knowledge in of like in like of Tawhid, justice, humans, dictate on morality, responsibility, recording beyond. But epidemiology, collaboration, this is changed to 2023 and Zero 2020 help help us help help us see the civilization ambition will live the 2024 and entire 20 2013 remind us the reversal methodology tension between the position there are is the still a production space for recently or for key project may remain available. If it is if it is a projection not as a class doctrine but as invitation to rethink the purpose, methodology, and ethical condition of knowledge in the contemporary context of globalization, digital transformation, and academic space. This invitation feel uh, increasing increasing your origin even is particular religion remains uniform on contrast. Methodology. The study apply a qualitative library based research design with conceptual criteria orientation. The choice of this methodology is based on the nature of article is stable, which does not seek to measure social behavior statically or test a casual hypnosis through valid data. Reader it seeks to examine, interpret, and reason of major intellectual project concerning Islamic thought. In this sense, the Islamization of knowledge is the threat to not merely and the history idea, but as a living epistemological discourse
that continues to shape them. On Islamic education, knowledge integration, or the relation between revelation and modern academic discipline, Muslim and 2024 provide an important point of departure for this study because the Framer Al-Furqi project as the paradigm effort to reconstruct knowledge track and Islamic worldview. This framing allow the present article to approach the topic analytically, not only descriptively. The that the that the, the data the data used in the study are drawn from scholarly literature related to Islamic Raj. So Islamic Raji Al-Furqi, the Islamization of knowledge, Islamic epistemology, post post colonial Muslim talk and contemporary debates of Islamic education and knowledge integration, the talk and contemporary debates of Islamic education and knowledge integration. The source include books, peer-reviewed journal, article, capitual essay, and recent academic discussions the axis with the theoretical, historical, aesthetical, and methodological dimensions of the Islamization project. Candidate 2023, Zilo 2012, and the drama 2022 argues that the clarification philosophy and epistemology foundation of the project especially is in relation to Tawhid, scholar, modernity, and the rationalities of this science inquiry. Manuel, that the 2013 at the hand 2026 help citizen the discussion with the wider post-colonial context in which Muslim social experience, education, dualism, intellectual, the paradigm, the religion of Islamic intellectual tradition. The analysis, if condition, through and captual interpretation thematic. Only is used to identity records. Issue issues in the lecture. The lecture include technique epistemology, dualism introduction, barism and the comparative reform, capitual analysis, bit analysis, then use it to examine how the Hadems are contestant and the relatives across different scholarly position. Type 23, for example, important for probabilizing the relation between religious tradition and social significant inquiry, while LabD 2024 and LabD and Evolution 2024 have relevant the movement from more rigid to Islamization discourse toward plural, diagonal, and integrative model of knowledge. This the two-layered
analysis is evil because the article is not only asking what the Albuquerque represents, but also how his proposal has between preserving the circle and possibility reformulate. The student also adopt the citation obtained by Herman this secretary refers to and the effort to unite such ideas within their intellectual history and not making context by editing its means that that the article does not simple reproduction of key claim of the truth. It also remain examines their limits to impression. This point into implementation a study of the Islamization of knowledge can easily fall into two solutions to all epistemic problem, or it might become this is made the treating of the project as the merely ideology or in particular neither tended or is suffocation of a more balanced reading required sentence toward of working in intellectual courage but also willing to examine the irrelevant methodology question within his project. To the lecturer of the red talk 3 the analysis lens. The first lens is epistemological, focusing on how Albuquerque conceptualized the source, structure, and the purpose of knowledge. Syed and Al-Mahmidi 2024 are particularly relevant. Relevant here because the discuss the need integration, revision, reaction, and impact incurred within colonial legacy, resort, education system, and global modernity shapes the emergence of the Islamic discussion. Why defines 191 and 0 2018 are using is showing that the domains the thread lines in the installation and the computer focusing on how the project faces the particular challenge in curriculum reform. Here's education, governance, digital transformation, and interdisciplinary. This methodological position also the question difference of the scholar. Demonization knowledge Lambert and TB 2025 2025 Spencer studies control about ideology, particular and developer of religious framework with modern academic standard. On other hand, Fauzi Muhammad Zaki and Monizer 2024 Medani and Nur 2020
2024 to NRAM in 2024 indicated the project continues to inspire additional reform and knowledge intelligence in Muslim academic installation. The presence of the different voice is not there are witnessed in the lecture on the contributions in revision the variation of the depth a living include project is rewarded developments to desires reflection on the same times unresolved transition. And finally, this study does not claim to offer a composition historic biography of al-Faruqi or complete survey of Islamization movement across the Muslim world. Is the scope is more focused is examine al-Faruqi Islamization of knowledge as an epistemological and education project. The realization it of contemplation in light of creation debates on Islamic higher education in interdisciplinary knowledge and ethical epistemology. The article is based on the source maneuvering and interacted relevant with Larry innovative in the TV. The major themes of paradigms is shift historical context. Scholar critique is the technical barrier and emergency trends knowledge integration. Baik. Jadi yang ingin saya jelaskan itu gagasan Islamisasi itu pengetahuan Islamisasi of knowledge yang dicetus oleh Islam Miraji al-Furqi merupakan salah satu wacana paling berpengaruh dalam pemikiran Islam kontemporer. Teks tersebut mengeluas latar belakang kritik serta landasan filosofi di balik proyek intelektual ini. Yang pertama itu latar belakang historical word Lukas sejarah dan dualisme pendidikan. Dampak kolonialisme negara Muslim yang merdeka tidak hanya mewarisi sistem politik Barat, tetapi juga sistem pendidikan dan struktur pengetahuan epistemik kolonial. Yang kedua itu krisis dualisme pendidikan. Terjadi jurang permisahan dikotomi antara dua jalur pendidikannya. Itu sekolah sekuler atau modern yang mengajarkan sains dan teknologi tanpa fondasi nilai agama atau etika. Pesantren atau madrasah tradisional yang fokus pada ilmu agama murni. Krisis peradaban al-Furqi. Inti kritik al-Furqi ini terhadap sains modern. Sekularisasi pengetahuan sains modern Barat berkembangan dengan memisahkan ilmu dari keberadaan Tuhan dan nilai-nilai moral.
Pengetahuan dianggap bebas, nilai value free. Pertanyaannya, intelektual. Teks menyoroti pernyataan krusial. Apa yang terjadi jika sains diproduksi tanpa menunjukkan pada wahyu? Tanggung jawab moral dan tauhid. Keesaan Tuhan. Dampaknya adalah lahirnya kemajuan sains dan teknologi yang cerdas serta teknis tetap acap kali. Destruktif secara etis dan spiritual. Esensi islamisasi ilmu bukan sekadar tempelan, bukan labelisasi. Al-Furqi menegaskan bahwa islamisasi ilmu bukan berarti sekadar menyempelkan ayat Al-Quran, istilah Arab, atau doa pada buku teks sains barat tadi. Rekonstruksi epistemologi. Proyek ini adalah upaya mendasarkan, membongkar, dan menyusun ulang paradigma sains modern agar selaras dengan pandangan hidup Islamic worldview. Lalu, integritas tauhid. Mengintegrasikan kembali wahyu sumber ilahi dengan akal atau pendidikan ilmiah sehingga setiap cabang ilmu pengetahuan tetap bermuara pada nilai-nilai ketuhanan yang kemaslahatan manusia. Keempat, Islamisasi. Keempat yaitu relevansi masa kini. Masyarakat muslim hingga kini masih terus bernegosiasi mencari keseimbangan antara pertahankan nilai tradisi Islam dan mengadopsi kemajuan sains sekuler. Proyek Al-Furqi hadir sebagai tawaran jalan tengah, bersikap kritis terhadap paradigma barat tanpa harus menolak perkembangan sains dan teknologi sendiri. Yaitu islamisasi ilmu pengetahuan lahir dari luka sejarah tertentu Datla 2013 dan HAT 2019 menunjukkan bahwa masyarakat muslim pasca kolonial tidak hanya mewariskan lembaga-lembaga politik baru, tetapi juga struktur epistemologi yang dibentuk oleh kategori-kategori bahasa, kurikulum, dan hierarki. Pengetahuan kolonial masalahnya bukan sekedar masuk ilmu pengetahuan barat ke dalam masyarakat muslim. Pemahaman seperti itu terlalu sempit. Masalah yang lebih memandang adalah bahwa pendidikan modern seringkali memisahkan pembelajaran agama dari pendidikan ilmiah, etika dari keahlian, dan mengaktifkan dari nalar. Pembelajaran agama dari pendidikan ilmiah, etika, keahlian, matematika dari nalar. Publik Al-Furqi melihat pemisahan ini dari sebagai krisis peradaban. One Device 1991 dan Zillow 2012 mencatat bahwa respon dibangunnya atas keyakinan bahwa kehidupan intelektual muslim tidak dapat diperbarui kecuali struktur ilmu pengetahuan itu sendiri diperiksa dan dikonstruksi secara kritis. Dalam pengertian ini, proyek Al-Furqi
harus dipahami sebagai proyek yang bersifat kritis sekaligus konstruktif. Ramar 2022 menekankan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan menantang kecenderungan religiusness dari epistemologi sekuler, namun tidak serta merta menampilkan penolakan terhadap sains modern. Sebaliknya, Al-Furqi berusaha untuk memulihkan orientasi dari ilmu pengetahuan dan mendasarkan pada tauhid, prinsip keesaan ilahi dalam Islami. Tauhid dalam konteks ini bukan hanya sebuah doktrin teologis. Tauhid menjadi sebuah prinsip epistemologi yang menghubungkan Tuhan, kemanusiaan, alam, masyarakat, dan tanggung jawab moral dalam satu visi realita yang menyatu. Oleh karena itu, saat masuk akal untuk memandang Al-Furqi bukan sekedar sebagai seorang pembaru pendidikan Islam, melainkan sebagai pemikir yang mencoba merumuskan filsafat pengetahuan alternatif. Pertama, sifat ganda, kritis sekaligus konstruktif. Kritis tentang tantangan terhadap epistemologi sekuler. Banyak proyek-proyek ini mengkritik kecenderungan reduksi sains sekuler, yaitu cara pandang barat yang membatasi hakikat kebenaran hanya pada hal-hal yang dapat diukur, diamati secara fisik, empiris, atau dirasionalkan semata, sembari mengabaikan dimensi spiritual ketuhanan. Itu konstruktif, bukan menolak sains modern. Al-Furqi tidak menolak keberadaan sains modern maupun perkembangan teknologi barat. Proyek ini bukan ajakan anti barat atau kembali ke zaman purba, melainkan upaya merekonstruksikan sains modern agar memiliki arah etis. Sebagai mendasar epistemologi, bukan cuma teologi. Penggeseran makna tauhid dalam pemahaman umum. Tauhid seringkali hanya dipahami sebagai konsep teologi, keyakinan bahwa Allah itu satu prinsip. Al-Furqi mengatakan tauhid menjadi prinsip ilmu. Pengetahuan epistemologi tauhid dijadikan kerangka berpikir yang menghubungkan 5 elemen utama. Tuhan sumber kebenaran tinggi, kemanusiaan, pelaku ilmu, alam, objek penelitian sains, masyarakat, muara, penerapan ilmu, tanggung jawab moral, batasan etis dalam berilmu. Dengan tauhid, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik sains, alam, sosial maupun humaniora, dilihat sebagai satu kesatuan realitas yang tertinggi, yang terlintas, bukan disiplin ilmu yang terpecah-pecah dan bebas nilai. 3. Kedudukan Al-Furqi dalam sejarah pemikiran. Lebih dari sekedar pembaru pendidikan, Al-Furqi tidak hanya berfokus pada hal-hal teknis seperti mengubah kurikulum atau mendirikan sekolah atau universitas Islam semata. Filsuf ilmu pengetahuan alternatif, ia dipandang sebagai sensitif.
bersama filsafat menggunakan alternatif philosophy of knowledge bagi dunia modern sebagai jawaban antara krisis moral dan kemanusiaan yang ketimbun oleh sekularisme. Pentingnya proyek ini menjadi lebih jelas ketika ditempatkan dalam perdebatan kontemporer mengenai integritas ilmu pengetahuan Labdi 2024 bertepatan pada bahwa wawancara Islamisasi seringkali dikritik karena identitas terlalu luas atau kurang opsionalis. Kembangan namun Labdi Ellipses 2024 juga menunjukkan bahwa peradaban terbaru telah bergerak menuju model-model pengetahuan Islam yang lebih banyak plural, dialogis, dan integritas. Bergeser ini penting. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan hari ini bukan lagi apakah cendekiawan Muslim harus berinteraksi dengan ilmu pengetahuan modern karena mereka telah melakukannya. Pertanyaannya yang lebih serius adalah bagaimana interaksi semacam itu dapat dilakukan tanpa kehilangan arah etis, kedalaman spiritual, dan otonomi epistemik. Penjelasan detailnya. Paragraf ini yang tadi saya bacakan mendiskusikan dinamika penggeseran wawancara wacana Islamisasi ilmu pengetahuan dalam lanskap akademis kontemporer. Berikut adalah yang ingin saya jelaskan detail-detail mengenai poin-poin utamanya, yaitu kritik terhadap wawancara Islamisasi tradisional, terlalu idealis dan luas. Pada era-era awal konsep Islamisasi, ilmu acap kali ini terjebak dalam tataran wacana filosofis dan teori makro yang sangat mulia, namun terkadang terlalu mengawang-awang. Kurang operasionalis. Banyak institusi atau perguruan tinggi Islam mengalami kesulitan dalam merataskan ide besar tersebut menjadi langkah-langkah praktis, seperti penyusunan kurikulum harian, metodologi, riset konteks, atau silabus mata kuliah. Penggeseran paradigma modern, plural, dialogis, dan integratif bukan lagi penolakan pengotakan perdebatan ilmiah. Saat ini tidak lagi memosisikan pengetahuan Islam dan pengetahuan Barat atau modern dalam pertentangan binar yang kaku. Pendekatan baru, model pengetahuan Islam berkembang menjadi lebih dialogis, terbuka untuk berdiskusi dengan sains modern, integratif, menyatukan metode ilmiah dan nilai Islam, serta plural, menerima keanekaragaman pendekatan tanpa keahlian identitas. Teks ini menegaskan bahwa perdebatan apakah sains modern boleh dipelajari atau diadopsi sudah selesai. Jawabannya adalah ya. Para akademis muslim memang sudah lama berinteraksi dengannya. Fokus utamanya saat ini pergeseran ke persoalan bagaimana how to mengelola interaksi tersebut agar tidak larut. Dalam sekularisme terdapat 3 benteng utama yang harus dijaga.
arah etis ethical direction, memastikan sains dan teknologi yang dimanfaatkan tetap berpihak pada moralitas dan keselamatan manusia. Kedalaman spiritual deep menjaga agar aktivitas intelektual dan penelitian ilmiah tidak mengikis rasa ketakwaan dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Otonomi epistemik autonomi menjaga kemandirian cara berpikir Islam sehingga umat muslim tidak sekedar mengekor atau ditundukkan oleh kacamata dan filosofi sains barat sekuler. Relevansi kontemporer dari proyek Al-Faruqi juga terletak pada kemampuannya untuk menjawab krisis fragmentasi ilmu pengetahuan Said dan El-Muhmadi 2024 menunjukkan pada kebutuhan berkelanjutan akan kerangka epistemik yang mendapatkan mengintegrasikan wahyu, akal, penyelidikan empiris, dan refleksi etis. Di banyak universitas modern, ilmu pengetahuan seringkali diorganisasi melalui spesifikasi, efisiensi, luaran yang terstruktur dan batasan-batasan disiplin ilmu. Hal-hal ini pada dasarnya tidak salah, namun menurut keperhatian Al-Faruqi, hal tersebut menjadi bermasalah ketika menghasilkan individu-individu yang kompeten secara teknis, tetapi tidak memiliki orientasi moral dan kesadaran. Peradaban ini adalah salah satu alasan mengapa islamisasi ilmu pengetahuan tetap relevan bagi perguruan tinggi Islami. Reformasi kurikulum dan studi Islam interdisiplin pada saat yang sama terlalu mudah dan mungkin terlalu berlebihan untuk melakukan proyek Al-Faruqi sebagai sebuah solusi yang sempurnanya atau selesai. Tayyip 2013 mengingatkan kita bahwa setiap upaya untuk mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan modern, hal yang menghadapi pertanyaan metodologis yang sulit, termasuk perang interpretasi keberagaman tradisi Muslim dan bahaya mereduksi pengetahuan agama menjadi klaim ideologis. Lombard 2025 juga menyampaikan kekhawatirannya tentang kemungkinan penjangkauan ideologis yang berlebihan, ideological overreach, ketika kerangka itu keagamaan dimasukkan ke dalam produksi pengetahuan akademik tanpa kejaksaan metodologi yang memadai. Kritik ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kritik tersebut membantu kita melihat bahwa islamisasi ilmu pengetahuan bukanlah proyek-proyek yang sedang selesai, melainkan sebuah perdebatan intelektual yang masih terus berlangsung. Artikel ini menunjukkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi dengan memeriksa landasan teoris, konteks historis, kritik akademis, dan relevansi kontemporer. Artikel ini juga berargumen bahwa proyek Al-Faruqi tetap signifikan bukan karena menyediakan model pengetahuan Islam yang sudah tuntas, melainkan karena membuka peradaban penting
mengenai asumsi etis. Metafisik dan peradaban di balik produksi pengetahuan modern. Menurut Mosley et al. 2024, proyek ini dapat dibaca sebagai panggilan untuk pergeseran paradigma, namun pergeseran paradigma ini harus ditafsirkan secara hati-hati. Proyek ini tidak boleh diredukasi menjadi pertentangan kaku antara pengetahuan Islam dan Barat. Sebaliknya, proyek ini mungkin lebih baik dipahami sebagai upaya kritis untuk merekonstruksi pengetahuan berdasarkan tauhid, keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab moral. Penjelasan detailnya, teks merupakan bagian penutup atau sintesis dari pembahasan mengenai gagasan Al-Faruqi yang menyoroti relevansi, kritik metodologi, dan kesimpulan utamanya yaitu krisis fragmentasi ilmu dan spesifikasi berlebihan. Masalah universitas modern. Sistem pendidikan tinggi saat berfokus pada spesifikasi yang sangat sempit, mengajarkan efisiensi dan hasil empiris yang struktur semata. Bahaya teknorat tanpa moral. Al-Faruqi tidak menolak spesialisasi atau efisiensi teknis, tetapi ia mengkritik dampaknya jika berdiri sendiri. Pendidikan modern berisiko melahirkan lulusan yang hebat secara technical kompeten, tetapi buta secara moral dan tidak memiliki kepedulian terhadap peradaban. Solusi integratif diperlukan, kerangka kerja yang menggabungkan 4 elemen sekaligus: wahyu plus akal plus metode empiris plus etika. Kritik dan tantangan metodologi. Mengapa bukan solusi sempurna? Bahwa politansi ideologi mengintegrasikan agama ke dalam ilmu pengetahuan berisiko membuat ilmu pengetahuan dipolitisasi atau dijadikan klaim ideologis yang kaku. Ideological overreach, terutama jika metodologi tidak jelas. Keragaman tradisi Islam. Pemikiran Islam tidak satu warna, monolitik. Mengintegrasikan ilmu memerlukan kehati-hatian dalam menafsirkan teks dan menghargai pluralisme tradisi dalam Islam sendiri. Proyek yang terus berjalan. Islamisasi ilmu bukan dokumen mati atau dogma yang sudah final, melainkan diskursus atau perdebatan intelektual yang terus dinamis dan berkembang. Esensi paradigmasif, bukan pertentangan biner. Proyek ini bukan ajakan untuk membenturkan atau memusuhi ilmu Barat versus ilmu Islam. Rekonstruksi berbasis nilai. Tunjukkan utama adalah menyusun kembali rekonstruk ilmu pengetahuan dunia modern agar berdiri di atas 4 pilar utama. Tauhid, keesaan Allah dan kesatuan realitas. Keadilan, justice, martabat manusia, humanity. Tanggung jawab moral, responsibility. Artikel ini kembali ilmu pengetahuan Al-Faruqi dengan memeriksa landasan teoris, konteks historis, kritik akademis, dan relevansi kontemporer. Artikel ini berargumen bahwa proyek Al-Faruqi tetap signifikan
bukan karena menyediakan model pengetahuan Islam yang sudah tuntas, melainkan karena membuka peradaban penting mengenai asumsi etis metafisik dan peradaban di balik produksi pengetahuan modern. Menurut Musni, proyek ini dibaca sebagai panggilan untuk pergeseran paradigma. Namun, pergeseran paradigma ini harus ditafsirkan secara hati-hati. Proyek ini tidak boleh direduksi menjadi pertentangan kaku antara pengetahuan Islami dan Barat. Sebaliknya, proyek ini mungkin lebih baik dipahami sebagai upaya kritis untuk merekonstruksi pengetahuan berdasarkan tauhid, keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab moral. Argumen utama dari artikel adalah bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan perlu dipertimbangkan kembali melalui selebrasi apologetis, melalui kritik yang mencermahkan. Candid 2023 dan Zillow 2012 membantu kita melihat ambisi peradabannya, sementara Labdi 2024 dan Tayob 2013 mengingatkan kita akan ketegangan metodologi yang belum terselesaikan di antara posisi ini. Masih ada ruangan produktif untuk retisi proyek Al-Faruqi dapat tetap berharga jika dipahami bukan sebagai doktrin tertutup, melainkan sebagai undangan untuk memikirkan kembali tujuan, sumber, metode, dan konsekuensi. Undangan untuk memikirkan kembali tujuan, sumber, metode, konsekuensi etis dari ilmu pengetahuan dalam konteks kontemporer, globalisasi, transformasi digital, dan spesialisasi akademik. Undangan ini merasa semakin mendesak meskipun realitas praktisi tetap tidak merata dan penuh perdebatan. Dengan ini menyimpulkan posisi utama dan posisi ilmiah menulis dalam memandang gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Berikut analisis detail poin-poin. Menolak dua sikap ekstrim, epistemologi dan meremehkan. Menolak selebrasi epistemologi, kita tidak boleh memuji proyek Al-Faruqi secara berlebihan seolah-olah gagasan adalah solusi sempurna tanpa celah yang siap pakai. Menolak kritik meremehkan, dismissive kritik. Di sisi lain, kita tidak boleh langsung membuang atau mendengarkan remeh proyek ini hanya karena memiliki kekurangan metodologis. Jalan tengah, ruangan realisis penulis mengajak akademisi untuk berada di tengah-tengah, menghargai visi besar peradaban sekaligus tetap kritis terhadap kelemahan praktisi. Kekerasan gagasan undangan terbuka bukan doktrin tertutup, bukan dogma kaku. Islamisasi ilmu pengetahuan bukan sebuah sistem baku yang sudah final atau tidak boleh diubah. Ruang diskusi invitation to the reading. Gagasan ini harus dipahami sebagai tematik diskusi intelektual untuk mengevaluasi 4 pilar pengetahuan. Tujuan purpose untuk apa sains dan ilmu di perkembangan. Sumbernya, source, pengembangan rasio, observasi, empiris, dan wahyu. Metode cara kerja ilmiah yang bertika.
Situ konsekuensi etis, ethical consequence, dampak penerapan ilmu bagi manusia dan alam. Urgensi di era digital globalisasi. Tantangan modernisasi baru di era transformasi digital, kecerdasan buatan dan spesialisasi akademis yang amat tajam. Saat ini, ilmu pengetahuan meluncur sangat cepat tanpa arah. Etika yang jelas mendesak landasan moral, meskipun implementasi praktis dari islamisasi ilmu masih beragam dan sering diperdebatkan. Katanya panggilan untuk mengembalikan nilai tauhid, keadilan martabat manusia dan moralitas ke dalam sains menjadi makin mendesak agar kemajuan teknologi tidak menghancurkan manusia. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Rafa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.